Dengan hasil kontroversi yang sering diterima timnas Indonesia saat bermain di Timur Tengah, terutama Bahrain, membuat kelakuan orang-orang di negara sana banyak terbuka. Salah satunya manajer timnas Sumarji ikut mengungkapkan buruknya tuan rumah Bahrain dan Saudi saat menjamu tamunya ketika akan sedang persiapan ataupun mau pertandingan. Sementara itu, PSSI juga tak mau dirugikan terus dengan aksi guling-guling dari Bahrain dan kawan-kawannya. Sehingga baru-baru ini, Exco PSSI Arya Sinulinga berpendapat kalau timnas juga harus menirunya dikit-dikit. Hal ini semakin kuat kalau mereka memang sengaja melakukannya demi mengganggu mental para punggawa Garuda, membuat banyak para fans ingin membalas kelakuan Bahrain saat menjamu di GBK nanti. Di sisi lain, ada Jepang yang membuka mata timnas Indonesia terkait bagaimana caranya menghadapi kelicikan-kelicikan Timur Tengah agar tak terus-menerus dijadikan mainan mereka. Lantas apakah PSSI akan balas dendam sama Timur Tengah? Mari kita simak video berikut ini. Berita bola, berita timnas, berita AFC. Berbagai drama, aksi kotor, kontroversial, serta yang lainnya sudah banyak kita terima saat bertanda ke negara-negara Timur Tengah seperti Bahrain dan Arab Saudi. Untuk Bahrain, ya kalian tahulah ya tentang negara yang penuh kontroversi ini. Mulai dari sebelum laga, ada ancaman laser, serta pengejekan lagu kebangsaan sebelum bertanding. Lalu yang paling parah saat laga berlangsung pertandingan, kontroversi tercipta dari wasit Ahmed Alkaf yang secara jelas tak meniup-niup peluit di menit-menit akhir. Sampai skuad asuhan Dragan Talajik akhirnya menyamakan kedudukan. Setelah itu, banyak drama dari Federasi Bahrain yang seolah-olah mereka yang dirugikan. Bahkan ada juga selebgram yang ikut mengolok-olok bangsa kita, ya kan? Namun ternyata itu hanya yang tersorot kamera, sedangkan ada juga keburukan lain yang tak terlihat, ternyata masih ada. Dan baru-baru ini terkuak setelah dibongkar langsung oleh manajer timnas, Sumarji, yang membeberkan semua pelayanan yang didapat skuad Garuda selama away ke 3 negara. Di mana menurutnya, pelayanan serta perlakuan dari negara-negara Timur Tengah kepada skuad asuhan Sintayong itu jauh lebih buruk dibandingkan Cina. Tentu saja, mulai dari Bahrain yang memperlakukan rombongan Garuda dengan tak elok, sampai-sampai manajer timnas Indonesia itu hanya memberikan nilai setengah untuk pelayanan dari negara Mutiara Teluk Persia. Saya berterima kasih kepada Federasi Sepak Bola Bahrain, walaupun mohon maaf, secara pribadi dan tim, kami menerima pelayanan yang kurang maksimal. Saya beri nilai 5 atau 6, kata Pak Sumarji di Bebas Podcast milik Arya Sinulinga. Namun ternyata ada yang lebih buruk dari Bahrain dan sampai membuat Pak Sumarji sampai geleng-geleng kepala, yakni Arab Saudi. Yang terlihat begitu baik, ternyata malahan anak asuh Sintayong dapat perlakuan cukup merugikan di sana, di mana rombongan timnas dibuat muter-muter oleh posisi jeda, sehingga banyak kehilangan waktu serta tenaga di jalan saat menuju tempat latihan. Arab Saudi malah di bawahnya. Jarak tempuh antara tempat menginap ke lapangan sebenarnya cuma 15 menit, tapi kita harus tempuh sampai 1,5 jam. Beberapa kali kita dihadang polisi, enggak boleh lewat beberapa jalan. Akhirnya kita mengalah mengikuti aturan yang ada, lanjutnya beliau. Hal ini justru berbanding terbalik dari Cina yang sudah memindahkan venue pertandingan di kota Qingdao, serta diberikan bus apa adanya. Tapi secara pelayanan, sebagai tuan rumah justru memuaskan. Saya harus acungi jempol. Di Cina penyambutannya luar biasa, baik dari kedutaan kita maupun Federasi Sepak Bola Cina, layak diberi nilai 8, tegas Sumarji. Tentu ini membuat kita terheran-heran, soalnya negara Arab yang terkenal dekat dengan Nusantara secara agama dan secara politik, malah gitu. Cina yang terlihat licik, ternyata justru patut diberi apresiasi. Kalau gini pakpol nih lali nih. Ada yang carry loh. Arya Sinulinga suruh ikut cara bermain cerdas.
Melihat negara-negara Timur Tengah macam Bahrain dan Arab Saudi banyak drama saat di dalam lapangan, membuat Exco PSSI Arya Sinulinga memberikan masukan kalau timnas merah putih juga perlu bermain cerdas sedikit. Cerdas sendiri di sini bukan bermain dengan banyak berpikir, melainkan memanfaatkan situasi seperti Bahrain dan Arab Saudi yang suka guling-guling. Iya, harusnya kita tiru-tiru itu Arab Saudi sama Bahrain, sedikit-sedikit jatuh begitu, kan bisa. Jangan bermain terlalu serius lah, kan buktinya Bahrain pernah lawan Australia dan menang. Mereka juga saat itu tidak dianulir ketika mereka pemainnya jatuh-jatuh kan, berarti kita juga bisa. Kata Arya kepada awak media, sumber IDN Times. Lebih lanjut, menurutnya ini tak apa kalau sedikit-sedikit dipraktekkan oleh skuad Garuda, karena ini jadi keuntungan tersendiri, terutama saat sedang unggul agar tak terbobol di menit-menit akhir seperti kemarin. Drama dikit ya tidak apa-apalah, kita kan kadang-kadang ini, mungkin jarang dia pemain keturunan, jarang nonton sinetron, jadi dramanya kurang, lanjutnya. Tentu ini menimbulkan pertanyaan, cuma lelucon aja atau seriusan nih Pak? Tapi berdrama sedikit di atas lapangan memang masih wajar sih kalau melihat contoh dari liga-liga Eropa, ya kan? Asal jangan berlebihan kayak Bahrain aja. Apalagi skuad Garuda sebelum dipegang oleh Coach Shin juga sempat melakukan aksi serupa gak sih? Seingat kami dulu timnas juga sering drama, apalagi drama ngulur-ngulur waktu pas main di kandang sendiri. Itu sering sekali dan didukung oleh komentator. Pasti kalian juga ingat kan? Namun sejak dilatih oleh Coach Shin, ditambah banyak pemain keturunan, membuat kubu Garuda kini berubah drastis. Jadi disiplin anti ngulur-ngulur waktu sebanyak dulu. Tapi ya kembali lagi, kalau mau pakai cara itu, tampaknya tak bagus buat skuad Garuda yang masih dalam kondisi belum matang alias lagi berkembang. Jadi harusnya lebih cari chemistry aja, ya kan? Ujangan Jepang, cara mengalahkan tim Tank. Kelakuan dari Bahrain tadi memang juga sudah dirasakan oleh timnas Jepang, di mana skuad Samurai Biru juga pernah jadi korban guling-guling, bahkan ada gangguan laser, ya kan? Tapi ya gitu, namanya King Asia, jadi gak ngaruh sama Jepang dan wasit pun nampaknya gak bisa membuat kontroversi memperpanjang waktu kayak pas lawan Indonesia. Soalnya saat lawan Jepang, Bahrain tertinggal jauh 5-0 sampai menit ke-90. Dan kalau mau curang diperpanjang waktu, nanti bisa sampai subuh belum menang juga. Dan publik Jepang memberikan masukan, kalau mau menang di Timur Tengah, ya harus benar-benar kuat secara mental, fisik maupun taktik, agar bisa membantai mereka, sehingga mafia tak bisa berkutik. Maka dari itu, pelatih timnas Jepang juga memberikan pujian, kalau sebenarnya Indonesia lah yang akan jadi lawan terberat mereka. Meski dalam grup C, ada negara yang kuat-kuat macam Arab Saudi dan Australia. Timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026 bersama Jepang dari grup C. Babak ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ujar Haji Memoriasu kepada media Jepang Nikkei Asia. Mempersiapkan balasan untuk Bahrain. Info bola, Saat ini berita kasus bola. pemindahan venue belum benar-benar selesai karena belum ada pernyataan resmi dari FIFA maupun AFC. Namun kalau memang benar kata Kemenpora, kata Pak Dito, kalau laga tetap akan digelar di Indonesia, tentu ini akan bisa menjadi ajang balasan untuk Bahrain. Dan nampaknya supporter timnas Indonesia juga sudah siap melakukannya. Dengan berbagai koreo editan wasit botak yang bertebaran di media sosial, nampaknya akan terrealisasi di Gelora Bung Karno nanti. Sementara itu, Ketum PSSI Erick Thohir juga mengkonfirmasi kalau koreo itu akan ditegur olehnya. Tapi yang dimaksud oleh Pak Erick, itu hanyalah jokes untuk menyindir 90 plus 6 sama dengan 99 aja teman-teman, selebihnya diperbolehkan. Ayo sepak bola final 90 plus 6 sama dengan 99. Koreografi kan? Sebenarnya kalau ada koreografi itu pun akan saya tegur. Masa salah itu? Kacau itu langsung ya. Ini nggak salah itu kan ya?
Jadi itulah berbagai kebusukan mereka yang baru terbongkar. Dan bisa saja ini buat inspirasi untuk balas dendam mereka di GBK nanti, ya kan? Jadi nggak sabar menjamu Bahrain tahun depan. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam Oke poster guys, sekian dulu guys berita bola, berita info bola, berita timnas terbaru. Terima kasih. Tidak akan mengurangi